Jumpa PPATK Pekanan bersama saya Tri Andrianto. Jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan bersama saya Bang Fiu alias Tri Andrianto. Nah, dalam edisi Jumatan kali ini kita akan menelisik ya, mengupas tentang kejahatan di bidang lingkungan hidup bersama dengan pakarnya tentu saja. Dan dalam hal ini kita akan banyak juga kaitkan itu dengan tindak pidana pencucian uang, peran PPATK, dan penegakan hukum di bidang tersebut. Bersama kita telah hadir di sini Bang Timar Manurung. Selamat pagi Bang Timar. Selamat pagi Bang Vio. Salam jumpa Sobat PPATK sekalian. Ya, terima kasih Bang Timar. Sebuah hal yang baik nih bagi kami. Akhirnya Bang Timar ini sebenarnya bukan sosok yang asing ya. Beliau ini banyak muncul di berbagai isu, terutama terkait dengan kejahatan lingkungan hidup. Kali ini kita akan bicara langsung face to face dengan beliau, walaupun memang terkendala karena kita harus secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun konten yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya tentu kita harus kenalan sedikit dengan Bang Timar Manurung ini. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan ya Bang ya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau lulus pada tahun 2001 dan sekarang masih sedang melanjutkan studi di Hukum Bisnis Internasional di Universitas Atmajaya. Betul ya Bang ya? Masih terdaftar sebagai mahasiswa di sana. Oke Bang. Semoga pendidikan di sana yang sedang ditempuh lancar Bang, dan nanti mungkin kita bisa celebrate bareng saat Bang Timar sudah resmi menyandang gelar pasca sarjananya nanti. Tanpa berpanjang lebar, di sini beliau merupakan direktur dari Yayasan Auriga yang bergerak di bidang kelestarian lingkungan hidup dan tentu saja sangat ahli ya untuk membahas soal ini. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan pertama tentu saja untuk Bang Timar Manurung. Kita harus kenalan dulu nih Bang dengan Auriga dan sepak terjangnya. Bisa dijelaskan nggak sih Bang seperti apa pekerjaan Auriga saat ini? Ya, Auriga memang sebuah lembaga yang fokus pada kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup gitu ya. Dan salah satu pendekatan Auriga itu punya kami sekitar 80-an orang. Kami punya 3 pendekatan kami sebutnya. Satu informasi, pendekatan data gitu. Yang kedua pendekatan komunikasi, perubahan untuk perubahan kebijakan, dan yang ketiga adalah pendekatan penegakan hukum. Jadi kami percaya memang penegakan hukum salah satu membuat sektor kita ini lebih sustainable, lebih berkelanjutan begitu, lebih hijau juga. Sehingga kemudian hanya pemain-pemain atau pebisnis sebutlah begitu, pebisnis yang kredibel yang ada di sektor sumber daya alam. Niatnya demikian. Dan Auriga banyak bekerjasama dengan penegak hukum dan banyak juga lawyer di Auriga sehingga kemudian pencucian uang salah satu tools yang sering kami kedepankan juga gitu. Begitu Bang Vio. Oke Bang, tadi saya tertarik ternyata tidak hanya concern di bidang penegakan hukum, ada juga dalam hal komunikasi nih Bang. Mungkin ke depan kita bisa kolaborasi nih Bang ya, campaign bareng kita di bidang iya, propaganda untuk mencintai lingkungan, anti pencucian uang. Mungkin kita bisa ke depan kolaborasi nih ya Bang ya. Siap. Bang, tapi ini kan kalau bicara soal lingkungan hidup ini kan bukan isu mainstream nih Bang. Kalau kita ngomongin korupsi gitu ya, ngomongin narkoba, itu yang care banyak lah gitu. Itu jadi isu banyak orang. Tapi dalam hal ini isu lingkungan hidup tuh masih cenderung hanya dipahami segelintir orang lah Bang, belum banyak. Tantangan seperti ini gimana menyikapinya Bang? Ya, itu memang Bang Vio salah satu soal saat ini karena dia masih dianggap kadang-kadang masih isu pinggiran begitu ya. Kalaupun dia mengemuka lebih kepada skandalnya atau karena ada pihak lainnya, bukan karena lingkungannya gitu. Dan itu juga salah satu concern kami di penegakan hukum, maka kami percaya pencucian uang menjadi salah satu tools anti pencucian uang gitu ya. Tools untuk yang bisa membantu ke sana karena perspektif selama ini mengenai lingkungan atau kejahatan kehutanan atau kejahatan sumber daya alam belum sampai kepada perspektif pemulihan. Jadi dan kami percaya kalau misalnya tadi Bang Pio menyebutnya komunikasi publik,
kami meyakini bahwa sebenarnya publik bukan berarti kemudian mengesampingkan isunya, tapi kami melihatnya lebih kepada ke dalam challenge ke kami adalah bagaimana publik dapat informasi yang sama dengan sektor-sektor yang tadi Bang Pius sebutkan sebagai sektor mainstream seperti terorisme, korupsi. Kalau kemudian publik memahami lingkungan sama pentingnya dengan begitu, maka kemudian lingkungan juga akan menjadi isu mainstream juga, dan tampaknya secara global dalam 5-10 tahun ke depan lingkungan akan menjadi isu yang salah satu isu mainstream juga dalam diskursus global, termasuk negosiasi atau pembicaraan antar negara gitu. Karena perubahan iklim makin kasat mata sebenarnya. Begitu Bang Piu. Oke. Bang, ini tapi kan walaupun isunya belum mainstream nih seperti korupsi dan narkoba, tapi perjuangan untuk menegakkan ini juga kan gak ringan ya Bang ya. Kalau bicara soal risiko apa aja sih Bang yang pernah dihadapi Bang Timar, Auriga, teman-teman semua di sana? Mungkin bisa share di sini nih risiko-risiko yang Resiko-resikonya ya kalau misalnya kita lihat dalam, kan Auriga juga bagian dari masyarakat sipil yang mendorong pembersihan Indonesia dari korupsi gitu ya, anti korupsi kalau gitu bahasa gamblangnya gitu. Ya apa yang dialami teman-teman ICW misalnya beberapa hari terakhir WhatsApp-nya diretas, Telegramnya, itu juga hal-hal yang sering mencoba masuk ke kami gitu ya. Atau kantor kami tiba-tiba kemalingan tapi yang diambil cuma laptop, nah itu juga. Atau ancaman-ancaman misalnya bahkan istri saya misalnya atau istri beberapa sering dapat telepon tengah malam gitu-gitu atau dapat ancaman tertentu. Saya pikir itu dinamika lah, dan kami menganggapnya itu justru bagian dari, anggaplah bumbu penyedap dari sebutlah perjuangan ini gitu ya, karena bagaimanapun kelestarian lingkungan itu kepentingan kita, bukan hanya soal kepentingan publik, tapi juga saya punya kepentingan untuk menghirup udara segar, untuk hidup untuk hidup di lingkungan yang asri, yang sehat. Saya pikir ya anggaplah itu sebagai perjalanan biasa dan bumbu penyedap saja kali Bang Piu. Ya. Baik Bang, sekarang kita bergeser bicara soal data nih Bang. Kebetulan saya pegang data sedikit nih tentang laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima oleh PPATK terkait kejahatan di bidang lingkungan hidup. Ini fluktuatif ternyata Bang. Tahun 2017 57, 2018 turun ke 27, 2019 naik lagi ke angka 51. Jadi angkanya tuh naik turun. Itu kalau dari laporan yang diterima PPATK. Nah, kalau dari laporan intelijen keuangan yang kami hasilkan, memang sedikit meningkat terus terang, Bang. Dari tadinya cuma 5, kemudian di tahun 2019 meningkat jadi 12. Tapi memang tentu saja kalau dibandingkan dengan kejahatan mainstream lain, ini jumlahnya tentu masih cukup sedikit gitu ya, Bang. Berikutnya data lain menyebutkan begini, Bang. Penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Polri dalam hal ini justru cenderung menurun. 2017 mencapai 575, di tahun 2018 turun jadi 428, jadi 500 ke 400 sekian. 2019-nya bahkan turun drastis Bang, ke angka 73. Nah, paling yang terjadi peningkatan adalah penyidikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang meningkat dari tadinya hanya 75 meningkat hingga ke angka 100 saat ini. Sekarang di tahun 2019 sudah 102. Jadi kalau dari perspektif transaksi keuangan mencurigakan dia naik turun, kalau dari laporan intelijen keuangan dari kami dia sedikit meningkat, dari Polri dia menurun cukup drastis, dari KLHK cukup meningkat. Sebenarnya kalau bicara tafsir dari data ini, apakah memang praktek di lapangan yang ditemui Auriga itu cenderung fluktuatif atau sebenarnya meningkat tapi tidak tercapture gitu Bang? Bisa dijelaskan mungkin ya Bang? Saya sih kalau tadi yang Bang Pius sebutkan kan kelihatannya ini tebakan nih, tapi kelihatannya tebakannya nggak salah. Itu berdasarkan laporan yang masuk bukan? Jadi Betul Bang. jadi dia membasiskan kepada ada pihak lain yang melaporkan. Nah, yang mungkin bisa jadi orang animo atau atensi melaporkan bisa jadi agak berkurang, atau misalnya yang menyaksikan langsung bisa jadi berkurang.
Tapi memang saya juga meyakini bahwa atau data-data kami juga mengindikasikan bahwa ada momen-momen tertentu yang bisa membuatnya meningkat. Uh, Election misalnya pemilu, pilkada, proses itu juga cenderung membuatnya meningkat, gitu ya. Tapi kembali ke itu tadi Bang Piu, ke data tadi, mungkin yang perlu digenjot dari sisi itu adalah deteksinya kita sebenarnya. Jadi kalau ada sistem-sistem, jadi kan gini, kalau saya misalnya melihatnya, kalau kita lihat deforestasi kan ada terus. Jadi kalau saya misalnya bagi gamblangnya gitu, ada kejahatan deforestasi, kejahatan ke lingkungan hidup, kejahatan ke wildlife crime kami nyebutnya, kalau perdagangan satwa liar gitu, itu cenderung agak angkanya tetap tinggi, bahwa naik turunnya tetap ada gitu ya. Nah, persoalan kita bisa jadi dalam konteks deteksi tadi adalah ini Bang Piu, bagaimana sistem kita, misalnya kalau di PPATK atau di pencucian uang kan pakai profil keuangan ya. Betul. Dan kemudian bagaimana profil transaksi itu kemudian bisa mengcapture semua pemainnya sehingga kelihatan nih. Karena kan di sektor kehutanan, terutama makin ke sini, kalau saya misalnya menyebutnya deforestasi, makin ke sini tipologinya lebih kepada legal deforestation. Jadi deforestasi yang dibangun basis legalnya. Kalau zaman sebelum 2014 kita ilegalnya tinggi gitu. Sekarang ini dia bersembunyi di dalam ada keterlanjuran, nah gitu-gitu. Jadi kalau misalnya gini, kebun sawit dalam kawasan hutan, apakah kemudian dan dia punya izin, apakah kemudian ini tidak bagian dari tindak pidana misalnya gitu. Nah, yang begini-begini kan kita masih belum clear nih. Jadi mungkin ada tantangan ke situnya, Bang Piu. Saya sih masukan saya kepada penegak hukum adalah membangun sistem deteksi agar kemudian pencegahan itu sedini mungkin gitu. Jadi bukan hanya karena melaporkan satu hal, karena itu mensyaratkan partisipasi aktif dari warga negara. Tapi juga sistem itu sendiri perlu yearly warning-nya hidup gitu. Gitu Bang Piu. Oke Bang, bicara deteksi ini menarik, berarti memang pastinya ini masih isu besar yang belum teratasi Bang ya, soal deteksi ini. Ada benchmark nggak sih Bang, negara yang sebenarnya sudah cukup oke dalam menjalankan early warning system di bidang kejahatan lingkungan hidup ini Bang? Saya sih negara-negara yang negara western itu terutama Singapura juga termasuk dan Australia termasuk yang sangat kuat dalam deteksinya sebenarnya, sehingga kemudian bahkan mereka dari sisi perizinan kan mereka udah filtering ya gitu. Jadi kan kita sekarang ini persoalan kita nih Bang Piu, ini tantangan kita ke situasi politik kita saat ini. Sekarangnya seolah-olah semua pengurus izin, semua investasi itu semua harus dilayani saat ini kan gitu. Perizinan nggak jadi filter saat ini karena kementerian itu seolah-olah harus siapapun yang meminta izin, yang penting kasih dulu izinnya. Bukan kemudian proses perizinan. Nah, ini tantangan besar menurut saya bagi penegakan hukum di angin politik kita yang seperti sekarang, Bang Piu. Oke. Jadi, tapi bukan hal yang tidak mungkin sebetulnya untuk membangun sistem deteksi yang mumpuni gitu ya, Bang? Saya pikir sih justru di banyak negara bisa kan sebenarnya, profil itu salah satu kan. Jadi kalau kita sudah punya track record orang, mestinya red alert itu hidup di mana-mana kepada orang itu atau kepada perusahaan itu. Ini kan kita banyak perusahaan-perusahaan yang bahkan sudah terbukti korupsi tetap saja beroperasi kan gitu nih Bang Piu. Jadi kita kemudian penegak hukum kita dipaksa kemudian double alert hidupnya mestinya karena kita proses tidak ada, misalnya masih jarang kita menyebut pencabutan izin oleh putusan pengadilan atau denda yang kemudian mewajibkan dia memulihkan gitu. Nah, ini kan tantangan bagi semacam PPATK. PPATK kan intelijen sebenarnya kalau dibaca lebih dalam undang-undangnya. Ini tantangan untuk membangun profil sebenarnya sehingga kemudian sistem nyala begitu si A. Kalau teroris kan kelihatan ya, jelas dia sistemnya. Orangnya diikuti benar gitu kan, kita ini profil by name dan by by address-nya belum terlalu hidup menurut saya sih Bang Piu. Oke. Jadi kan sebenarnya challenge filosofis kita adalah dalam konteks penegakan hukum warga, penegakan hukum bisa jadi justru tools yang dipakai untuk
mengekalkan yang buruk, mengekalkan dominasi, atau meminggirkan demokratisasi kan kira-kira. Nah itu yang kita tidak